Halo Sobat Curwis, di video kali ini saya akan mengulas apakah CSR hanya untuk perusahaan besar. Jika kita cermati, memang banyak keengganan perusahaan atau sebenarnya dalih saja dari mereka yang tidak peduli untuk mengadopsi CSR karena anggapan bahwa CSR adalah untuk perusahaan berskala besar saja. Tapi sebenarnya, hal ini boleh jadi merupakan kesalahan besar dari mereka yang masih membiarkan C di depan SR tetap sebagai singkatan dari corporate. Sebagaimana yang banyak kita ketahui, C dalam kata CSR berarti corporate, juga corporation yang memiliki arti perusahaan besar. Sementara istilah generik untuk entitas bisnis yang mencari keuntungan tanpa memperhatikan ukuran disebut sebagai company. Karenanya, prihatin dengan ketidaktertarikan perusahaan skala sedang dan kecil kepada CSR, serta kerancuan akibat digunakannya kata sosial yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Edward Freeman pernah mengusulkan agar CSR diartikan sebagai Company Stakeholder Responsibility. Dengan demikian, CSR bukan lagi sebagai Corporate Social Responsibility, tetapi Company Stakeholder Responsibility. Dengan definisi ini, CSR berarti tanggung jawab perusahaan, apapun ukurannya, terhadap seluruh pemangku kepentingan mereka. Nah, jika perdebatan mengenai istilah ini hendak kita singkirkan, apabila kita kembali kepada ide dasar CSR itu, maka memang CSR itu berlaku untuk seluruh perusahaan, terlepas dari apakah perusahaan besar atau perusahaan kecil. Ide dasar ini adalah bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya dalam operasinya. Dari sisi ideal, dampak negatif operasi perusahaan harus berupaya ditekan sampai ke titik nol. Namun, karena kondisi ideal itu sangatlah sulit untuk dicapai, maka yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan minimalisasi dampak negatifnya. Dampak residual atau dampak negatif yang masih tersisa setelah upaya minimalisasi dampak dilakukan harus dihitung secara seksama, kemudian dikompensasi dengan sesuatu yang setara atau tidak perlu sama jenisnya. Sementara dampak positif operasi, hal ini juga sering lolos dalam pembicaraan mengenai CSR, bisa dimaksimalkan. Beginilah konsep dasar CSR itu. Di antara banyak pembicaraan tentang dampak, berbagai pihak mungkin punya pendirian bahwa perusahaan-perusahaan besar jelas punya dampak yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Walaupun tidak selalu demikian, tampaknya kecenderungannya di Indonesia memang demikian. Jadi tidak mengherankan kalau CSR juga jauh lebih populer di kalangan perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan yang menengah apalagi kecil. Seperti kata Ben Parker, tokoh rekaan, yaitu paman Peter Parker sang Spider-Man, pernah mengatakan, "With great power come great responsibility." Kekuasaan perusahaan raksasa memang berkonsekuensi pada besarnya tanggung jawab mereka. Karena itu alangkah jauh lebih baik jika CSR harusnya memang sebanding dengan ukuran bisnis perusahaan, bukan dengan ukuran keuntungan. Logikanya yang digunakan juga logika dampak. Lagi pula, kalau hanya dihubungkan dengan besarnya keuntungan, maka apakah ketika perusahaan itu merugi, maka pemangku kepentingannya harus dibiarkan begitu saja? Juga, bukankah besarnya keuntungan
Bisa juga dikurangi oleh perusahaan dengan alasan untuk kepentingan investasi lanjutan. Jadi jelas, logika besaran perusahaan dan besaran dampak memang harus dipertahankan. Sehingga bisa kita katakan, perusahaan yang berukuran kecil dan memiliki dampak kecil pula memang harus dibebani tanggung jawab yang kecil pula. Sementara tanggung jawab besar harus dibebankan kepada perusahaan yang berukuran dan berdampak besar, seperti holding company, multinational company, dan sejenisnya. Akhirnya bisa saya katakan bahwa semua perusahaan harus ber-CSR sesuai dengan ukuran dan dampaknya. Nah, itu tadi uraian ringkas. Apakah CSR hanya untuk perusahaan besar saja? Jika Anda ingin mengetahui tentang CSR lainnya, Anda dapat menyimak video saya selanjutnya.